Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Om Namo Buddhaya. Yang terhormat dosen pembimbing 1 Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi, SST AK MSI, dosen pembimbing 2 Ibu Niluh Gede Erni Sulindawati SE AK MPD, dan dosen penelaah Ibu Nyoman Ayu Wulan Tisna Dewi SE MSc. Perkenalkan, nama saya Ulfa Krisdayanti dari Akuntansi Program S1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil akhir dari penelitian saya. Dalam penelitian ini terdapat 5 topik pembahasan, yaitu yang pertama bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 yaitu penutup. Latar belakang dari penelitian ini adalah perdagangan saham merupakan salah satu faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah telah dilakukan guna menarik investor untuk menanamkan modalnya. Selain perdagangan saham, faktor lain dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah kinerja keuangan perusahaan yang baik sehingga dapat menghasilkan laba secara maksimal. Kemudian cara untuk menilai harga saham yaitu ada 2, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental yaitu analisis yang digunakan oleh kondisi internal perusahaan yang berupa data keuangan perusahaan. Sedangkan analisis teknikal adalah eksternal perusahaan yang berupa data pasar dari saham. Kemudian yang kedua yaitu COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini pertama kali diumumkan oleh WHO dan dinyatakan sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Selain merugikan sisi kesehatan, COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap dunia usaha. Dapat dilihat pada tabel perkembangan COVID-19 per bulan Desember 2020, di mana angka kasus positif di Indonesia mencapai 743.198, meninggal dunia mencapai 22.138, dan sembuh mencapai 611.097. Sedangkan pada dunia kasus positif mencapai 77.676.100, meninggal dunia mencapai 1.708.069, sedangkan sembuh mencapai 54.528.868. Penelitian tentang pengaruh kinerja keuangan dan dampak COVID-19 ini pernah diteliti oleh Nuri Agustiningsih dan Agus Winanti. Berdasarkan penelitian sebelumnya, perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada variabel kinerja keuangan yang diukur menggunakan return on asset atau ROA, net profit margin atau NPN, dan operating profit margin atau OPM. Dan COVID-19 ini diukur menggunakan data harga saham harian penutupan 30 hari sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Maka dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pandemi COVID-19 dan kinerja keuangan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk identifikasi masalah, yang pertama, menurunnya harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BII akibat pandemi COVID-19. Yang kedua, menurunnya harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia jika kinerja keuangan perusahaan menurun. Dan yang ketiga itu meningkatnya harga saham jika kinerja keuangan perusahaan meningkat. Kemudian untuk pembatasan masalah yaitu pengaruh COVID-19, kinerja keuangan, return on asset atau ROA, kemudian NPM, OPM terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BI. Kemudian yang kedua, apakah return on asset atau ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di BII. Kemudian yang ketiga, apakah net profit margin atau NPM
berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu apakah operating profit margin atau OPM berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian untuk tujuan penelitian itu yang pertama mengetahui secara parsial pengaruh pandemi COVID-19 terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui pengaruh return on asset atau ROA, net profit margin atau NPM, dan operating profit margin atau OPM terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian bab kedua yaitu kajian teori. Yang pertama adalah grand theory, teori keagenan atau agensi teori, atau biasa disebut dengan contacting theory, adalah teori yang menghubungkan antara prinsipal dengan manajemen sebagai agen. Yang kedua yaitu pengertian saham. Saham didefinisikan sebagai tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Kemudian yang ketiga itu adalah harga saham. Harga saham didefinisikan sebagai interaksi antara penjual dan pembeli yang dilatar belakangi oleh harapan mereka terhadap profit suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu wabah COVID-19. COVID-19 atau coronavirus dalam bahasa Latin yaitu crown atau mahkota. Kasus COVID-19 ini bermula pada kasus pneumonia di Wuhan, Cina. Pneumonia adalah penyakit paru-paru basah yang menginfeksi kantong udara pada salah satu atau kedua paru-paru. Kemudian yang kelima yaitu investasi pasar modal. Pasar saham merupakan wadah yang telah disediakan oleh pemerintah maupun seluruh entitas, di mana entitas tersebut dapat memperoleh modal jangka panjang. Kemudian kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan target atau kemampuan perusahaan dalam mencapai targetnya. Dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur menggunakan return on asset dengan rumus laba bersih per total aset, kemudian net profit margin dengan rumus laba bersih per penjualan bersih, dan operating profit margin dengan rumus laba bersih per pendapatan. Kemudian selanjutnya itu penelitian yang relevan. Dalam tabel disediakan ada 11 penelitian yang relevan, salah satunya oleh Nuri Agustiningsih dan Aris Winanti. Selanjutnya kerangka berpikir dapat dilihat pada slide. X1 yaitu pandemi COVID-19, X2 yaitu return on asset, X3 yaitu net profit margin, dan X4-nya adalah OPM terhadap Y yaitu harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya itu pengembangan hipotesis, yaitu yang pertama H1 adalah pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian H2-nya adalah return on asset atau ROA berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. H3-nya adalah operating profit margin berpengaruh terhadap perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan H4 adalah net profit margin berpengaruh terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, selanjutnya itu bab 3 yaitu metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada rancangan penelitian. Rancangan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif asosiatif. Penelitian kuantitatif asosiatif yaitu penelitian yang menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua yaitu subjek penelitian atau populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memenuhi kriteria. Kemudian yang ketiga yaitu teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik pengambilan atau pertimbangan dengan kriteria tertentu. Dapat dilihat pada slide kriteria sampel yang perlu diperhatikan.
Kemudian pada tabel selanjutnya terdapat nama perusahaan telekomunikasi yang memenuhi kriteria. Terdapat 4 perusahaan telekomunikasi yang memenuhi kriteria, itu yang pertama XL Axiata Tbk, Smartfren Telekom Tbk, Indosat Tbk, Telekomunikasi Persero. Dan ada 2 perusahaan yang tidak memenuhi kriteria, yaitu Bitel atau Bakri Telekom dan Jasnita, dikarenakan Bakri Telekom terkena suspensi dan Jasnita baru listing di bursa pada 30 April 2019. Kemudian itu variabel dan definisi operasional variabel. Yang pertama itu adalah variabel independen, yang mana X1-nya adalah COVID-19, X2-nya adalah ROA, X3-nya adalah OPM, dan X4-nya adalah NPM. Sedangkan variabel dependennya atau Y-nya adalah harga saham. Kemudian itu sumber dan metode pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder, di mana data diperoleh dari penelitian sebelumnya atau penelitian-penelitian yang relevan. Kemudian pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Selanjutnya itu teknik analisis data. Penelitian ini menggunakan metode event study dengan analisis uji pilot untuk mengetahui secara empiris pengaruh COVID-19 dan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui atau menguji pengaruh kinerja keuangan terhadap perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya pengujian hipotesis. Yang pertama pengujian hipotesis untuk uji pilot sampel t-test. Yang pertama ada uji normalitas dan yang kedua adalah uji beda atau uji pilot sampel t-test atau uji Wilkinson Signet Ranked Test untuk data yang tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua yaitu pengujian hipotesis untuk regresi linear berganda. Yang pertama ada statistik deskriptif, kemudian yang kedua ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini dibagi menjadi uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Kemudian yaitu pengujian hipotesis, kemudian uji regresi linear berganda, dan terakhir koefisien determinasi. Kemudian terakhir jadwal dan waktu penelitian. Jadwal penelitian ini adalah bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Agustus 2021. Sedangkan waktu penelitian ini adalah 1 semester tahun ajaran 2020 per 2021. Kemudian bab 4 yaitu hasil penelitian. Dapat dilihat di slide data penelitian untuk tabel 5 itu harga saham 30 hari sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Di mana pada tabel tersebut disediakan dengan kode perusahaan TLKM atau telekomunikasi, ISAT atau Indosat Tbk, SCL atau XL Axiata Tbk, dan FREN yaitu Smartfren Telekom Tbk. Tabel yang kedua yaitu return on asset, di mana masing-masing kode perusahaan yaitu TLKM, ISAT, SCL, FREN mulai dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Yang kedua itu tabel net profit margin dari masing-masing perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian operating profit margin dari masing-masing perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian hasil pengujian pengaruh pandemi COVID-19 menggunakan uji pilot sampel t-test. Yang pertama itu uji normalitas. Dapat dilihat di slide tabel Kolmogorov-Simornov merupakan hasil uji yang diperoleh nilai signifikan sebelum adalah 0,00 dan sesudah adalah 0,012 yang artinya kurang dari 0,005 sehingga data berdistribusi tidak normal, dan dilanjutkan dengan uji Wilkinson Signet Ranked Test. dapat dilihat di slide uji Wilkinson yang merupakan yang pertama yaitu negatif rank, merupakan hasil negatif harga saham sebelum COVID-19 dan harga saham sesudah COVID-19 terdapat 112 data. Artinya perbandingan harga saham sebelum dan sesudah COVID-19 dari seluruh harga saham perusahaan COVID-19
perusahaan telekomunikasi yang diteliti selama 30 hari perdagangan sebelum dan sesudah pengumuman COVID-19 ini mengalami penurunan. Kemudian untuk main rank atau rata-rata ranking negatif yang mengalami penurunan harga saham adalah 62,71. Sum of rank, jumlah ranking negatif adalah sebesar 7.024,00. Kemudian untuk selisih positif antara hasil harga saham sebelum COVID-19 dan harga saham sesudah COVID-19 atau positif rank terdapat 7 data. Artinya perbandingan harga saham sebelum dan sesudah COVID-19 ada yang mengalami kenaikan. Min rank ada yang mengalami kenaikan. Min rank merupakan rata-rata ranking yang menunjukkan angka positif atau naik dari harga saham adalah sebesar 16,57. Jumlah ranking yang positif adalah sebesar 7. Kemudian TICE merupakan kesamaan harga saham perusahaan sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Dalam tes ini terdapat satu data harga saham yang sama sebelum dan sesudah COVID-19. Kemudian uji hipotesis dapat dilihat pada tabel di slide. Hasil dari uji Wilkinson tabel 7 dapatkan angka sebesar 0,00, di mana angka tersebut kurang dari 0,05, yang mana kesimpulannya adalah terdapat perbedaan antara harga saham perusahaan telekomunikasi sebelum dan sesudah adanya COVID-19. Kemudian yaitu yang ketiga, hasil pengujian pengaruh ROA, NPM dan OPM menggunakan uji regresi linear berganda. Yang pertama itu adalah deskriptif statistik pada tabel 1. Dapat dilihat pada tabel 1. Kemudian yaitu uji normalitas, yaitu one sample Kolmogorov-Simonov test berdasarkan hasil output SPSS yang terdapat di dalam tabel 9 yang menunjukkan bahwa asymmetric to tail yaitu lebih besar dari 0,05 atau 0,20 lebih besar dari 0,5 yang terdapat dalam one sample Kolmogorov, yang berarti model regresi yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal sehingga model ini layak untuk diteliti. Kemudian yang kedua yaitu normal PP plot. Berdasarkan grafik uji normalitas data, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berdistribusi normal dan memenuhi asumsi normalitas karena data menyebar di garis diagonal. Kemudian yang kedua yaitu uji multikolinearitas. Dari tabel 10 yang ada di slide menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk ROA adalah 0,713, NPM adalah 0,255 dan OPM adalah 0,281. Yang mana dari semua nilai toleransi terdapat setiap rasio yang diteliti lebih besar dari 0,1 dan lebih kecil dari 1. 0,1 lebih kecil dari toleransi dan toleransi lebih kecil dari 1. Sedangkan untuk nilai dari FIF untuk ROA adalah 1403, NPM adalah 3928, OPM adalah 3556. Yang mana dari semua nilai FIF yang terdapat di setiap rasio yang diteliti lebih kecil dari 10, FIF kurang dari 10. Berdasarkan hasil yang disajikan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas di dalam penelitian ini. Kemudian yang kedua itu uji heteroskedastisitas. Dapat dilihat di slide dari grafik scatter plot yang dihasilkan SPSS terlihat hampir semua titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kemudian yaitu uji autokorelasi. Dari hasil pengolahan data pada tabel 11, maka dapat disimpulkan bahwa hasil koefisien korelasi berganda ditunjukkan dengan R sebesar 0,885 atau 88,5%,
yang artinya bahwa korelasi atau hubungan antara variabel independen ROA, NPM, dan OPM terhadap variabel dependen yaitu harga saham memiliki hubungan yang sangat kuat karena 88,5% mendekati angka 100%. Kemudian hasil koefisien determinasi R square atau R2 ditunjukkan dengan nilai sebesar 0,783 atau 78,3% yang menunjukkan kontribusi dari variabel independen yang terdiri dari ROA, NPM, dan OPM secara bersama-sama terhadap harga saham adalah cukup besar, sedangkan sisanya yaitu 100% min 78,3% yaitu 21,7% dikontribusi oleh faktor lainnya. Nilai probabilitas Durbin-Watson yaitu 2,094 lebih besar dari 0,05 dengan alfa 5%, maka dapat dipastikan bahwa model tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi. Selanjutnya itu uji regresi linear berganda. Berdasarkan perhitungan melalui program SPSS yang ditunjukkan pada tabel yang ada di slide, diperoleh model persamaan regresi untuk mengetahui kemampuan persamaan regresi linear dengan persamaan regresi linear yaitu HS sama dengan 1976,847 plus 101,220 ROA plus 3561,834 NPM plus 50,889 OPM plus error. Persamaan di atas menunjukkan bahwa ada perbedaan antara pengaruh kinerja keuangan ROA, NPM, dan OPM terhadap harga saham. Kemudian yaitu uji hipotesis. Uji parsial pengaruh variabel ROA terhadap harga saham dapat dilihat di slide pada koefisien dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai T hitung variabel ROA sebesar 3,214 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 diterima sehingga variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang kedua itu uji parsial pengaruh variabel NPM terhadap harga saham. Dapat dilihat di tabel di slide dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai T hitung variabel NPM sebesar 2,416 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 yang mana lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 diterima, sehingga variabel NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang ketiga itu uji parsial pengaruh variabel OPM terhadap harga saham. Dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05, diperoleh nilai T hitung variabel OPM sebesar 0,040 sehingga tingkat signifikan sebesar 0,969 lebih besar dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak sehingga variabel OPM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian terakhir itu adalah koefisien determinasi atau R2. Perhitungan pada tabel di slide menunjukkan koefisien determinasi yang dinyatakan dengan nilai adjusted R2 yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas bisa menjelaskan variabel terikat pada tabel tersebut. Menunjukkan bahwa nilai adjusted R2 untuk mengukur seberapa besar pengaruh kinerja keuangan terhadap harga saham adalah 0,743 atau 74,3%. Hal ini berarti 74,3% harga saham bisa dijelaskan oleh kinerja keuangan yang dicerminkan dalam rasio-rasio keuangan yang berupa ROA, NPM, dan juga OPM, sedangkan sisanya yaitu sebesar 25,7% dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. Kemudian pembahasan hasil penelitian. Yang pertama itu pembahasan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel COVID-19 mempunyai pengaruh yang secara positif yang signifikan terhadap harga saham. Dari hasil uji Wilkinson tabel 7 tersebut,
didapatkan angka sebesar 0,00, di mana angka tersebut kurang dari 0,05, di mana kesimpulannya adalah terdapat perbedaan harga saham sesudah dan sebelum adanya COVID-19. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aris Winanti tahun 2020 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya COVID-19 terhadap harga saham perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Kemudian yang kedua itu pengaruh return on asset atau ROA terhadap saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian, diketahui bahwa secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai T hitung variabel ROA sebesar 3,214 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 diterima sehingga variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Artinya return on asset mempengaruhi peningkatan atau penurunan harga saham. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Nuri Agustiningsih 2017 yang menyatakan bahwa variabel ROA berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh net profit margin atau NPM terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai T hitung variabel NPM sebesar 2,416 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,028 lebih kecil dari tingkat signifikansi alfa 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 diterima sehingga variabel NPM berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang keempat yaitu pengaruh operating profit margin atau OPM terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa secara parsial dengan menggunakan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 diperoleh nilai T hitung variabel OPM sebesar 0,040 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,969 lebih besar dari tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05. Hal ini berarti bahwa H0 ditolak sehingga variabel OPM tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Penelitian ini memiliki hasil yang berbeda dari Yosua 2016 yang menyatakan bahwa OPM berpengaruh positif terhadap harga saham. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penutup. Yang pertama adalah simpulan. Yang pertama, COVID-19 menunjukkan adanya perbedaan sebelum dan sesudah adanya COVID-19 pada harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua itu rasio probabilitas yaitu return on asset secara parsial berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Yang ketiga itu rasio profitabilitas net profit margin berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang terakhir itu adalah variabel operating profit margin atau OPM secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham perusahaan telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kemudian yang kedua itu saran bagi investor sebelum melakukan investasi saham, para investor perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Kemudian bagi perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan kinerja perusahaan untuk meningkatkan harga jual saham agar menarik minat investor untuk berinvestasi pada pasar modal. Kemudian yang terakhir yaitu penelitian selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan objek penelitian yang hanya terbatas pada perusahaan yang tergabung di subsektor telekomunikasi saja. Dan variabel dalam penelitian lebih diperbanyak lagi sehingga dapat mengetahui 24,7% faktor lain dari koefisien determinasi yang dapat mempengaruhi harga saham tidak hanya pada variabel ROA, NPM dan juga NPM. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.